Hey guys, oke buat kalian yang suka film tentang zaman purbakala, bercerita tentang alur film Bonnie Bears Blast into the Past. Film ini rilis pada tahun 2019 dan disutradarai oleh Leon Ding. Bonnie Bears Blast into the Past bercerita tentang Vic dan dua ekor beruang bernama Briar dan Bramble tak sengaja pergi ke masa lalu melalui sebuah gua yang merupakan portal masuk ke zaman purba. Mereka dihadapkan dengan hewan-hewan besar dan suku primitif. Tak hanya itu saja, masih banyak keseruan lainnya. Oke, langsung aja kita ke jalan ceritanya. Film diawali dengan seekor anak babi purba yang sedang mengejar kelopak bunga. Bersetting pada zaman purba di mana hewan-hewan besar seperti mamut masih hidup. Kemudian bunga tadi mengarahkan babi kecil itu ke tempat Vic dan beruang peliharaannya sedang bersembunyi di batang kayu. Entah dari mana datangnya mereka bisa ke zaman purba. Karena kaget, bacil itu menangis dan mengundang babi purba yang besar untuk datang. Mereka pun dikejar oleh gerombolan babi purba yang marah. Kita flashback 1 jam sebelumnya. Di sebuah gua di lereng gunung hutan pinus, seorang yang mengaku ahli arkeologi bernama Vic sedang menjelaskan gambar pada dinding gua yang berusia 30.000 tahun sebelum Masehi. Dia dibantu oleh dua beruang gempal bernama Briar dan saudaranya yang lugu bernama Bramble. Vic menjelaskan tulisan dan gambar pada dinding gua yang mengandung misteri kehidupan manusia purba zaman dulu. Bahkan di sisi lain gua terdapat gambar manusia purba mengendarai benda mirip sepeda. Hal ini membuat pengunjung merasa ada yang aneh dengan gambar yang ada di gua. Vic berusaha meyakinkan pengunjung bahwa gambar itu nyata. Tapi para pengunjung mengira semua tulisan yang ada di gua hanyalah sebuah kebohongan dan rekayasa yang dibuat Vic. Mereka pun pergi meninggalkan Vic. Karena para pengunjung tak ada yang percaya, Vic dan Briar membereskan semua peralatan mereka. Sedangkan Bramble masih duduk termenung. Kemudian Bramble melihat kupu-kupu biru yang sangat cantik. Dia pun mengikuti perginya kupu-kupu itu. Tiba-tiba kupu-kupu itu masuk menembus dinding gua. Bramble yang melihat hal itu kaget dan mencoba menyentuh dinding gua. Seketika itu waktu pun berhenti berjalan. Tak lama kemudian keluarlah ribuan kupu-kupu biru dari dinding gua. Mereka mengerumuni Vic, Briar dan Bramble dan membentuk lubang seperti portal menuju dimensi lain. Kupu-kupu itu membawa mereka ke waktu yang berbeda dari masa sekarang. Semua peralatan dan gambar di dinding gua telah menghilang. Merasa ada yang aneh, mereka pergi keluar gua. Mereka kaget karena hutan yang mereka lihat tak sama dengan hutan pinus sebelumnya. Mereka seperti berada di tempat lain sekarang. Saat mengecek dengan teropongnya, Vic melihat batu rubi yang indah. Dia pun lari ke arah batu rubi itu. Tapi ternyata batu rubi yang dia peluk berada di atas tempurung kura-kura purba. Kura-kura purba terbangun dan meluncur dengan cepat. Kemudian melempar mereka dari atas tebing sampai terjatuh masuk ke dalam batang pohon. Mereka jatuh di kerumunan badak purba bercula satu. Masih terperangkap di batang kayu, mereka lari dan bertemu babi kecil di awal film tadi. Itulah asal mereka bisa terjebak di zaman purba. Sekarang mereka terjebak di tepi tebing. Bukannya menyerang, babi-babi itu malah pergi meninggalkan mereka. Babi itu pergi karena ada burung squawking. Briar mencoba mengikat burung itu, tapi dia malah terjatuh dari atas tebing, diikuti oleh Bramble dan Vic. Mereka sekarang terpisah. Saat terbangun, Briar sudah berada di dalam hutan bambu.
Dia bertemu dengan anak serigala bernama Fei. Fei menawarkan bantuan kepada Briar untuk bisa keluar dari sana. Dengan kesepakatan, Briar harus mau membantunya mendapatkan buah keberanian di atas tebing tempatnya jatuh tadi. If you help me get the fruit, then I'll make sure no one dares lay a thing. Briar menolak tawaran Fei dan memilih mencari teman-temannya. Sementara itu, Fig dan Bramble dikejar oleh sesuatu. Mereka ditangkap oleh suku primitif. Fig yang melihat gadis cantik dari suku itu merasa lope-lope padanya. Mereka pun bersalaman dan membanting Fig seperti Hulk membanting Loki dan Thor. Briar yang tak tahu arah menyusuri hutan bambu sendirian. Dia bertemu dengan seekor panda tua raksasa. Fei yang dari tadi mengikuti berkata kalau dia adalah penjaga hutan ini. Fei masih merayu Briar agar menerima tawarannya sambil menunjukkan jalan keluar. Tapi saat akan menuju jalan keluar, Briar dihadang panda kecil-kecil yang imut. Mereka seperti suka dengan Briar dan tak membiarkannya lewat dengan mudah. Beberapa kali mencoba, namun hasilnya sama. Briar yang bertubuh besar dilempar oleh mereka dengan mudah. Fei berjanji membantunya keluar dan mencari teman-temannya. Tak punya pilihan lagi, Briar menyetujuinya. Fei pun punya ide untuk membangunkan Raja Panda dan membuatnya bersin. Nafas yang keluar dari panda tua memicu bunga di hadapannya menjadi buah yang mengalihkan perhatian para panda-panda kecil. Seketika mereka memakan buah itu. Kesempatan ini dijadikan Briar dan Fei untuk segera pergi. Now's our chance. We gotta go. Kembali ke Fig dan Bramble yang dibawa ke pemukiman suku primitif. Kini nasib mereka akan menjadi santapan untuk penduduk suku. Mereka diikat dan dipanggang di atas api. Tiba-tiba datang segerombolan banteng yang menyerang pemukiman. Lin, gadis pejuang di suku itu, melawan banteng-banteng itu sendirian. Fig kagum dengan kehebatan gadis pujaannya. Kini Lin berhadapan dengan pemimpin banteng, tapi dia kalah dan terpental karena serudukan si banteng. Fig mencoba melindungi Lin dengan menggunakan kamera HP-nya. Setelah banteng hitam itu berhenti, dia mengalihkan perhatiannya. Bersama Bramble, mereka menunggangi banteng itu dan membuat si banteng menyeruduk rumah suku sampai dia KO. Karena keberaniannya, Lin yang sekarang kagum dengan Fig. Tetua suku menganggap Fig dan Bramble adalah pahlawan yang dikirim dari langit untuk melindungi desa mereka. Ternyata serangan banteng tadi adalah ulah kelompok serigala yang sejak lama bermusuhan dengan manusia. Malam pun tiba. Fei bercerita kepada Briar tentang buah keberanian. Sejak dulu semua hewan purba mengincar buah keberanian, tapi buah itu dijaga oleh burung kuaking yang dipanggil Duma. Buah keberanian disimpan untuk dirinya sendiri dan tak ada hewan yang berani mendekatinya. Jika berhasil mendapatkan buah itu, Fei ingin menjadi pejuang sejati dari kelompok serigala. Keesokan harinya, dalam perjalanan mereka mendengar suara minta tolong. Dia adalah adik dari Lin bernama Stone. Dia dikejar oleh kawanan serigala. Briar kemudian menolongnya dan menghajar serigala-serigala itu. Fei tak berani mendekat dan hanya melihat dari kejauhan. Raja Serigala datang menghampiri Briar. Dia memperingatkan Briar agar tak mencampuri urusannya dengan manusia. Briar diserang kembali oleh para serigala. Stone yang ketakutan terjatuh dari tebing dan berpegangan pada sebuah tali yang digigit oleh Fei. Fei mencoba menolong Stone dan menjadi serigala pemberani. Raja yang melihat itu menganggap Fei telah berkhianat sama dengan orang tuanya. Di saat yang tepat, bantuan datang. Penduduk desa mengusir para serigala itu. Lin yang tahu adiknya bersama anak serigala menyuruhnya untuk mengusirnya.
Tapi dia tak tega karena Veve telah menyelamatkannya. Veve dibawa ke desa dan dirawat di sana. Briar bersama Fig dan Bramble berencana kembali ke gua tempat mereka datang. Mungkin dengan kembali ke gua mereka bisa pulang. Singkat waktu, Stone dan Veve mulai akrab. Begitu pula Fig, Briar, dan Bramble yang semakin akrab dengan penduduk suku. Tapi mereka tetap rindu dengan tempat asal mereka. Setelah Veve pulih, mereka akan mengantar Veve mendapatkan buah keberanian. Setelah itu mereka kembali menuju gua. Mereka mulai melakukan perjalanan menuju ke atas tebing. Setelah melewati sungai, lembah, dan memanjat tebing yang curam, sampailah mereka di atas tebing. Mereka menyusun rencana untuk mengalihkan Doma dari pohon. Fig dan Bramble mengalihkan perhatiannya dengan menunggangi kura-kura. Sementara itu Veve dan Briar memanjat pohon dan mencari buah keberanian. Sampai di puncak pohon, mereka tak menemukan buah yang dicari. Di atas pohon hanya ada telur dari Doma yang Veve kira buah keberanian. Perjalanan mereka sia-sia. Veve tak tahu lagi bagaimana dia bisa mendapatkan keberaniannya. Dia pun bertanya kepada Briar. Briar menceritakan kisahnya dulu ketika masih kecil. Dia dan Bramble ditinggalkan oleh ibunya yang menghilang. Melihat adiknya bersedih, Briar tak tega dan mencoba untuk tetap tegar di depan adiknya. Dia berjanji akan menjaga Bramble apapun yang terjadi. No, us bears are tough. Briar berpesan kepada Veve, suatu saat nanti dia akan menemukan keberaniannya. Mereka dikagetkan dengan gempa akibat dari gunung berapi yang akan meletus. Semua hewan panik mencari tempat perlindungan. Fig dan teman-teman harus segera pergi ke gua sebelum tanah di sana hancur. Briar berpamitan dengan Veve agar menjaga dirinya baik-baik. Mereka pun berpisah. King yang masih punya dendam dengan Briar menyuruh kawanan serigala untuk menangkap mereka. Briar, Fig, dan Bramble salah mengambil jalan. Mereka terjebak di jalan buntu. Di saat bersamaan, kawanan serigala juga telah memojokkan mereka. Veve yang sejak awal tahu mencoba memohon kepada King untuk melepaskan mereka. Tak ada kompromi lagi. King tak akan puas sebelum membunuh mereka. Bantuan pun kembali datang dari penduduk desa. Terjadilah peperangan hebat antara manusia dan serigala. Ratusan gunung berapi telah sampai ke lokasi pertempuran mereka. Hujan batu berapi menghancurkan tempat mereka. Gempa dahsyat membuat tanah retak dan memisahkan mereka. Penduduk suku terjebak di sisi lain tanah yang akan runtuh. Sementara itu, Fig menyuruh menebang pohon untuk dijadikan sebagai jembatan agar mereka bisa lewat ke bagian yang tak runtuh. Para serigala menghalangi mereka untuk menyelamatkan manusia. Sementara itu, Fig dan Bramble segera menebang pohon. Briar dan Veve mencegah serigala mendekati mereka. Gunung berapi terus erupsi dan memuntahkan batuan berapi. Keadaan semakin genting. King yang melihat celah menyerang Veve, Fig, dan Briar. Dia berhasil menggagalkan usaha Fig dan Briar. Salah satu serigala memberitahu King bahwa ada kawanan mereka yang juga terjebak di tanah yang akan runtuh.
tapi King tak memperdulikannya. King kemudian mendekati Fei dan akan menjatuhkannya dari atas tebing. King berkata kalau Fei hanyalah serigala pengecut. Briar mengingatkan Fei bahwa dia adalah teman paling berani yang pernah Briar temui. Seketika keberanian Fei pun muncul dan dia balik menyerang King. Fei kemudian mengambil kapak dan bersama dengan Briar mereka lari ke arah pohon. Para serigala berusaha merebut kapak itu. King yang akan menyerang Briar dicegah oleh Fei. Mereka berdua jatuh dari atas tebing. Briar telah berhasil merobohkan pohon itu dengan tubuhnya. Semua penduduk segera menyeberang sebelum tanah itu runtuh. Dia pun kemudian berlari mencari keberadaan Fei, tapi dia tak melihat apapun di bawah jurang. Kemudian terdengar suara samar-samar dari reruntuhan. Ternyata Fei masih hidup karena berpegangan di akar pohon. Para penduduk pun bersorak gembira. Setelah peristiwa itu, mereka kembali melihat kupu-kupu biru yang membawa mereka sampai ke sini. Isn't that the butterfly? Segera Briar, Fig, dan Bramble berpamitan dengan Fei dan semua penduduk desa. Mereka mengikuti kupu-kupu sampai menuju gua, dan film pun berakhir. Ketika mereka akan kembali lagi menemui Fei dan warga suku, mereka sadar bahwa tulisan yang ada pada gua adalah kisah mereka yang selalu dikenang oleh warga suku. Mereka sudah tak bisa lagi menemui sahabatnya di sana. Oke, pesan dari film ini adalah jadilah pemberani untuk melindungi teman-temanmu dalam kebenaran. See you the next video.